Selamat siang kita semua. Selamat siang. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Tujuan kami di sini untuk memberikan pembinaan iman dengan tema tentang bertobat dan bangkit bersama Kristus. Jadi sasaran materi kami ini untuk anak SMA. Sebelum kami memulai kegiatan pembinaan kami akan memperkenalkan diri kami. Nama saya Teofila Seprina Uda, biasa dipanggil Tessa. Halo Tessa. Nama saya Agnes Agustin, bisa dipanggil Isi. Halo Isi. Perkenalkan, nama saya Yohani Wadita Lauda, biasa dipanggil Yani. Halo Yani. Perkenalkan, nama saya Mariana Julianku, biasa disapa Anja. Halo Anja. Perkenalkan, nama saya Yunus Nusantara, biasa dipanggil Wilson. Halo. Jadi kami semua ini dari Stipar ND. Sebelum kita memulai kegiatan kita awali dengan lagu pembuka. Baik, makasih. Selanjutnya kita akan mendengarkan bacaan yang akan dibawakan oleh teman Injil. Jadi teman-teman, setelah teman Injil baca, nanti akan ada pertanyaan untuk kita jawab. Baik, teman-teman semua ada bawa kitab suci? Ada. Saya minta teman-teman buka di Injil Lukas ayat 11 sampai 32. Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayah itu, Bapak, berikanlah kepadamu bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana, ia menguruskan harta miliknya itu dengan hidup berkoyak-koyak. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu, ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga suaminya. Kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan tidak akan kembali. Demikianlah sabda Tuhan. Baik, teman-teman, setelah kita membaca bersama-sama kitab suci tadi, sekarang saya ada pertanyaan untuk kita semua. Pertanyaan yang pertama, siapakah tokoh-tokoh utama dalam kisah anak yang hilang? Ada seorang ayah. Ya, ada lagi? Ada anaknya, 2 anaknya yang sebelum jadi lulus. Ya, Ada 2 anak sebelum. Kemudian ada orang bekerja bakal. ya, terus. Jawaban adik-adik semua benar semua ya. Jadi tokoh-tokoh yang di dalam kisah tadi itu ada
ada lagi? Beberapa hari kemudian setelah anak bungsu menerima harta warisan dari bapaknya, si bungsu lalu menjual semua hartanya lalu berangkat ke negeri yang jauh. Di sana dia menghambur-hamburkan uangnya dan segala macam kesenangan duniawi sampai akhirnya terpisah semua uangnya. Ya. Pertanyaan yang berikutnya, mengapa anak bungsu akhirnya memutuskan untuk kembali ke rumah ayahnya? Karena hartanya sudah habis dan dia tidak berjalan karena diperlukan di bapaknya. Ya. Ada yang lain? Jadi, Saya si bungsu dan sudah selesai. ya. Ada yang lain? Oke. Jadi, mengapa si bungsu akhirnya memutuskan untuk kembali ke rumah ayahnya? Seperti yang dijawab oleh kedua teman kita tadi, yaitu si bungsu itu sudah merasa kalau dia itu melarat. Semua warisannya itu sudah habis, makanya dia pulang kembali ke rumah bapaknya. Pertanyaan berikutnya, bagaimana sikap sang ayah ketika anak bungsunya itu sampai di rumah? Ya, ada yang lain? Ya. Ayahnya itu menerima lagi dengan sukacita. Jadi ayahnya itu menerima kembali anaknya itu dengan sukacita. Dan berikutnya, apa reaksi Angsu terhadap kepulangan saudaranya itu? Apa reaksi Angsu ketika dia melihat anak bungsu itu sudah sampai di rumah, terus bapaknya itu buat acara? Dia marah dan kecewa kepada bapaknya. Ya, ada yang lain? Dia cemburu. Ya. Jadi kakaknya itu, saudaranya itu tuh merasa cemburu, merasa marah. Dia marah sekali karena selama dia tinggal dengan bapaknya itu tidak pernah dibuat seperti itu. Jadi setelah pulangnya saudaranya itu baru bapaknya baru begitu, jadi timbullah rasa kecemburuan. Baik teman-teman semua, setelah kita mendengarkan kisah tentang bacaan tadi, saya ada penegasan. Saudara-saudari muda yang dikasihi dalam Kristus, tadi kita sudah merenungkan kisah tentang seorang anak yang pergi jauh dari rumah ayahnya. Ia merasa bisa hidup bebas tanpa bimbingan, tetapi akhirnya menyadari bahwa hidup tanpa kasih dan arahan dari seorang bapa hanya membawa kehancuran. Saat dia jatuh dan merasa tak berdaya, ia memilih bangkit dan kembali. Itulah inti dari pertobatan, yaitu menyadari kesalahan, berani kembali dan percaya pada kasih yang selalu menanti. Seperti anak tadi, kita pun juga sering menjauh dari Tuhan. Kadang karena kesibukan, karena dosa kecil yang kita anggap sepele, karena merasa malas berdoa, atau karena kecewa dengan diri sendiri. Tapi kabar baiknya, Tuhan tidak pernah lelah menunggu kita pulang. Ia selalu siap memeluk kita dengan kasih dan pengampunan. Yesus Kristus yang telah bangkit dari kematian ingin agar kita juga bangkit dari dosa, dari rasa bersalah dan keputusasaan. Teman-teman, saudara-saudara sekalian, bangkit di sini bukan berarti kita tidak pernah jatuh lagi, melainkan kita berani berdiri dan berjalan bersama Kristus setiap kali kita jatuh. Sebagai remaja SMA, masa ini adalah waktu yang penting untuk belajar mengenal diri. Tadi teman-teman sudah mendengarkan bacaan kitab suci tentang anak yang hilang, kemudian teman Wilson juga sudah memberikan penegasan. Sekarang kita akan menonton sebuah film yang berkaitan dengan tema kita pada hari ini. Jadi saya minta kepada teman-teman untuk
sebentar akan ada pertanyaan. Jadi selamat menikmati. Baik teman-teman, tadi kita sudah sama-sama menyaksikan film yang telah diputar. Jadi pertanyaan pertama itu, siapa saja tokoh-tokoh yang ada dalam video yang sudah ditonton tadi? Ada anak muda dari kakak. Ya, ada anak. Teman Miss bilang ada anak-anak muda. Yang lain ada yang mau jawab? Siapa? Ya. Teman Miss bilang ada orang tua. Jadi tokoh-tokoh dalam video tadi itu ada anak muda, ada orang tua. Nah, nomor kedua, tindakan apa yang ditunjukkan tokoh dalam video yang kita nonton tadi? Ya, silakan. Dia berdoa. Ya, betul, dia berdoa. Apa pertanyaan? Tindakan apa yang dilakukan tokoh dalam video tadi? Mereka melakukan kegiatan untuk persiapan Natal. Ya, betul, mereka melakukan kegiatan untuk persiapan hari raya Natal. Pertanyaan ketiga, adakah sikap dari tokoh dalam video yang dapat kamu teladani dalam kehidupanmu sehari-hari? Ada beberapa. Ya, bagaimana? Pertama, sikap yang dipelajari itu bahwa mereka itu rajin pergi ke gereja. Betul. Lalu Memberikan dharma, ya, memberikan dharma, aksi nyata, aksi pasca, Natal. kitab suci. Betul, selalu membaca kitab suci. Kemudian nomor 4, apa pesan kalian setelah menonton video tadi? Film tadi. Apa pesan kalian setelah menonton video tadi? Kalau dari saya sebagai umat Katolik yang memiliki iman, dalam kehidupan ini kita juga bisa dalam bersyukur. Jika kita mempunyai iman yang kuat, kita tidak akan diberi masalah. Tapi dalam kehidupan ini pasti saja ada salib yang akan kita yang betul sekali. Terima kasih teman-teman sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan. Sekarang kita akan lanjut ke refleksi dan sharing pengalaman. Jadi teman-teman, hari ini itu kita datang itu dengan berbagai perasaan. Ada yang lelah, ada yang gelisah, ada yang sedang memikul beban yang tak terlihat oleh orang lain. Jadi refleksi ini kesempatan untuk kita tuh berhenti sebentar dan kembali kepada Tuhan. Tuhan itu tidak meminta kita sempurna, Dia hanya meminta hati yang mau kembali. Dari hati ini kita mau belajar bertobat dan bangkit bersama Kristus. Jadi saya sudah sediakan batu ini nanti saya bagikan ke teman-teman. Jadi teman-teman muda nanti akan ada instruksi dan saya. Oke,
Pelan-pelan. Biarkan batu itu di sana, jangan disentuh lagi. Itu tanda bahwa kamu tidak memegang beban berat. Tuhan telah membimbing. Tuhan Yesus, Engkau melihat batu-batu kami lepaskan bangsa. Engkau tahu isi hati kami, luka kami, kegelisahan kami, dan hal-hal yang sulit kami lepaskan. Kami menyerahkan kepadamu, pulihkanlah hati kami, dan bangkitkan kami kembali dalam kasih. Baik teman-teman, barusan kita melakukan tindakan sederhana tapi bermakna, melepaskan batu yang mengganjal di hati kita. Mungkin saat tadi melepaskan batu, ada sesuatu yang teman-teman rasakan, entah itu kelegaan, kesadaran, atau bahkan ingatan tertentu yang muncul. Jadi teman-teman kita masuk ke sesi sharing pengalaman. Jadi teman-teman tuh ceritakan apa yang teman-teman rasakan tadi. Jadi saya minta 1-2 orang dari teman-teman untuk menceritakan. Oke, baik. Yang saya rasakan tadi saat kita melakukan refleksi tadi dengan cara memegang batu itu, saya mengingat masalah-masalah dalam hidup saya. Kemudian selain mengingat, saya juga sadar bahwa di dunia ini bukan hanya saya ternyata yang punya masalah. Ternyata teman-teman lain dan semua manusia itu dalam kehidupannya juga punya masalah dan beban hidup serta pergumulan masing-masing. Itu saja kalau dari saya. Yang lain mungkin yang mau berbagi pengalaman. Jadi terima kasih teman-teman, kita sudah membuka hati, kemudian mau merubah. Jadi saya sediakan kertas ini kalian harus tulis komitmen apa untuk kalian berubah. Jadi saya kasih tulis komitmen dalam hidup kalian bahwa kalian itu mau berubah. Saya berikan waktu 2 menit. Baik teman-teman, kita sudah menyiapkan beban lewat batu dan menulis langkah batu lewat kertas. Ini simbol kecil tapi semoga jadi awal pembaharuan yang nyata. Kita percaya bersama Kristus tidak hanya diampuni, tapi juga dibangkitkan dan dikuatkan untuk melangkah. Oleh karena itu mari kita sampaikan doa permohonan kita kepada Allah di surga. Tuhan Yesus yang terkasih, Kau masih kami kami jatuh dalam dosa. Kami mohon, berilah kami hati yang benar dan terbuka, agar berani mengakui kesalahan dan mencoba musuh. Bantulah kami untuk selalu bangkit dan kembali kepada setiap kali kami jauh dari kasih. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Penuh belas kasih, Engkau mengambil kami untuk baru bersama Kristus. Kami mohon, tuntunlah langkah kami setiap hari, agar kami mampu meninggalkan dosa dan melakukan kebaikan. Jadikan kami saksi kasih-Mu di keluarga, sekolah, dan masyarakat. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita satukan doa kita dengan doa yang diajarkan oleh Yesus Kristus.
Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Kami rezeki pada hari ini, semua kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. kasih. Kami bersyukur atas kebaikan Tuhan. Melalui kisah Yesus, Kau mengingatkan kami bahwa kasih dan pengampunan kemana. Ajarlah kami untuk menaati. Kami sampaikan lewat terang Kristus Tuhan kami. Amin. Haleluya, haleluya, Kristus jaya, haleluya, 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 Kristus jaya, haleluya. Dalam Bapa, Bapa dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih.